Ahibati fillah, kita telah membahas tentang beberapa surat dan beberapa ayat dalam Al-Quran Al-Azim yang memiliki fadilah tersendiri. Yang seorang muslim ketika mengetahuinya, ya seharusnya dia bersemangat untuk mengamalkan agar meraih fadilah tersebut. Jadi yang kita pelajari ini bukan untuk menambah wawasan belaka, bukan sekedar kita mengetahui sebuah ilmu, sebuah informasi, karena semua ilmu tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Kita hari-hari ini tahu dengan bahaya terlalu banyak gorengan, minyak-minyakan. Tahu ilmunya, tahu. Tapi apakah ilmu itu akan menyelamatkan dia kalau ternyata dia tidak mengamalkan ilmu tersebut? Kita tahu bahwa ternyata gula, terlalu banyak gula itu berbahaya. Tapi tetap aja kita makan es krim, yang manis-manis ya. Apakah ilmunya bermanfaat? Nggak berguna. Sekedar ilmu, sekedar pengetahuan apabila tidak berubah menjadi sebuah praktek dalam kehidupan ini, ya hanya sekedar informasi di situ. Orang nggak jadi sehat, orang tidak jadi sehat karena dia mengetahui makanan-makanan sehat. Orang nggak jadi sehat karena dia tahu teknik olahraga yang bagus, enggak. Kapan dia jadi sehat? Ketika ilmu yang dia ketahui dia praktek dalam kehidupan. Harapan ana kita semua, khususnya para santriwati di rumah Quran, Markas Ahlu Mahabbatillah, agar mereka setiap kali dapat ilmu langsung diamalkan, nggak perlu murojaah. Kalau diamalkan nggak perlu dimurojaah, karena biasanya murojaah itu agar kita bisa menjawab soal ketika ujian. Tapi kalau sudah diamalkan, ya udah tujuan ilmu itu untuk diamalkan. Semoga kita bisa mengamalkan, dan dalam mengamalkan itu memang berat. Lebih berat lagi istiqomah. Nah, kita akan baca tentang ayat kursi. Tafadhol. Banyak membaca ayat kursi. Disunahkan memperbanyak bacaan ayat kursi di setiap tempat, juga di setiap malam ketika hendak tidur. Dan hendaknya membaca muawwidzatain setiap selesai sholat. Sebagaimana terdapat dalam hadis sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah menyuruhku membaca muawwidzatain setiap selesai sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i. Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Barakallahu fikum. Di sini ada anjuran memperbanyak bacaan ayat kursi. Ayat kursi ini insya Allah semua ya mengetahui bahwa ayat ini spesial. Dibaca di banyak tempat. Kadang-kala orang kaligrafi di rumahnya juga yang ditulis adalah ayat kursi. Berulang kali dalam sehari semalam dia membaca ayat kursi. Sebenarnya ada apa dengan ayat kursi ini? Maka anak ingin kita semua supaya lebih semangat lagi mengamalkan adalah dengan mengetahui fadilahnya. Yang pertama berkaitan dengan ayat kursi ini. Ayat kursi ini adalah a'zamu ayatin fil Quran. A'zam.
ada 6.000 lebih ayat Al-Quran. Ada 114 surat. Dan ternyata dari 114 surat itu, surat yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Adapun ayat yang paling mulia dari 6.000 lebih ayat tersebut adalah ayat kursi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Engkau tahu nggak ayat apa dalam Al-Quran yang ada pada dirimu yang paling agung? Kata Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengulangi alaihi salatu wassalam, ya Abul Mundhir, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Tanya lagi. Nabi kepingin tahu, apakah Ubay mengetahui? Sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya yang kedua kalinya, Ubay langsung mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala Ubay fadaraba fi sadri. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memukul di dadaku sambil mengatakan, wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir, hani'an lakal ilm. Artinya, ya Allah, selamat atas ilmu yang engkau miliki. Nih, ayat kursi ini a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling mulia. Ayat kursi ini terdiri dari satu ayat, tapi ada 10 kalimat di situ. Dikatakan ayat kursi itu ada 180 huruf. 180 huruf. Dan kita tahu satu huruf dari Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau baca ayat kursi aja, kita hitung-hitungan pahalanya, belum keutamaan lainnya, itu kita udah dapat 1.800 kebaikan. Kadangkala kita membacanya tidak dengan semangat, padahal kita mendapatkan keutamaan yang besar. 180 huruf dikali 10. Ada 10 kalimat di situ. Nah, nanti 10 kalimat ini per kalimat kita akan bahas. Supaya ketika kita membaca ayat kursi, kita bacanya terpotong-potong gitu. Atau nyambung nggak apa-apa, tapi kau harus ingat apa maknanya, apa maksudnya. Kok ayat ini punya banyak keutamaan ya? Yang kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Abu Umamah radhiyallahu anhu dalam Sunan Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin. Nih, habis sholat itu jangan terburu-buru pergi. Iya, mungkin engkau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, ada aktivitas yang mau engkau lakukan, tunggu dulu. Bentar. Nih, dengarkan hadis ini. Barang siapa yang membaca ayat kursi di penghujung setiap sholat fardu, selesai sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Enggak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali mati dia. Mati baru masuk surga. Artinya benar-benar Allah berikan keutamaan tersebut. Lalu kita nggak baca ayat kursi dengan dalil, oh kan tidak wajib.
Berapa banyak dalam kehidupan dunia ini kita melakukan hal yang tidak wajib kita lakukan. Membeli sesuatu yang tidak wajib untuk kita beli. Tidak pula dianjurkan untuk dibeli. Melakukan pekerjaan, aktivitas yang tidak ada sunnahnya kita kerjakan. Lalu ketika dihadapkan kepada satu fadilah, kita mengatakan, oh kan gak wajib. Ya hibbati fillah, Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian memang benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tuh. Kalau sehari kita sholat 5 waktu, berarti 5 kali kita baca ayat kursi. Paling tidak. Selesai sholat, selesai kita baca istighfar, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan la ilaha illallah, baca ayat kursi. Dan subhanallah, tadi disampaikan bahwasanya dianjurkan membaca ketika hendak tidur. Bayangkan, selesai isya kita baca, mau tidur baca lagi. Dan kita tahu cerita Abu Hurairah berjumpa dengan setan yang ngambil makanan di gudang, kemudian ditangkap sampai 3 kali. Lalu ketika 3 kali mau diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, engkau mau nggak aku ajari, kata dia. Aku ajari beberapa kalimat yang bermanfaat buat engkau, kata dia. Apa kata dia? Katanya, setan ini, idza awaita ila firashika, kalau engkau berangkat menuju ke tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, engkau baca ayat kursi sampai selesai. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafid. Akan ada penjaga dari Allah yang akan menjagamu. Wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Dan setan enggak akan mendekatimu sampai subuh. Enggak akan mendekati. Ada beberapa asar yang menyebutkan ayat kursi ini turunnya di malam hari kepada Nabi alaihissalam. Lalu Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Harithah untuk menuliskannya. Dan di beberapa asar dari para tabi'in, bahwasanya ketika ayat kursi itu turun, setan ini pada mukul sana, mukul si, berantakan mereka. Sampai mereka laporan kepada iblis, ada apa ini, kata dia. Coba cari tahu, ternyata turun ayat kursi. Maka setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Kemudian jamaah, apa sebenarnya yang ada pada ayat kursi ini? Tadi disebutkan hurufnya ada 180, ada 10 kalimat yang tiap kalimat itu berdiri sendiri sebenarnya, yang kemudian dijadikan satu dalam satu ayat, dan setiap kalimat itu memiliki makna yang agung. Kita akan baca ayat kursi itu. Nah, tafadhol. Ditampilkan ayat kursi kemudian dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Barakallahu fiik. Nah, artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus. Nah, afwan, ana kepingin baca artinya ini dipotong 10 potongan. 10 potongan. Coba, potongan yang pertama dibaca. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang titik ya, melainkan Dia. Ini potongan pertama. Melainkan Dia. Baik. Terus? Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus. Berhenti tadi. Jadi lanjut bacaannya. Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusin makhluknya. Ini yang kedua. Baik, lanjut. Tidak mengantuk dan tidak tidur. 3. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 4. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. 5. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. 6. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. 7. Kursinya meliputi langit dan bumi. 8. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. 9. Dan Dia maha tinggi. 9 udah 10 terakhir. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Barakallahu fikum. Ini jemaah. 10 kalimat dalam satu ayat. Yang para ulama menyebutkan bahwasanya setiap kalimat ini bisa berdiri sendiri. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Jadi kalau baca, supaya kita bisa meresapi dan mentadabburinya, coba dihitung. Ana sendiri sampai saat ini, untuk membantu diri ana supaya lebih menghayati kalau baca selesai sholat, itu ana hitung 10 kalimat ini. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini maknanya sendiri-sendiri. Makna yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebuah pernyataan tauhid. Ada banyak sesembahan yang disembah oleh manusia dengan bentuk yang beraneka ragam. Dari mulai batu, kayu, binatang, benda-benda di langit, setan, ada banyak. Maka kita mengatakan tiada yang berhak disembah atau tiada yang disembah dengan hak, dengan benar, illallah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, setelah pernyataan tauhid ini, penjelasan. Allah itu siapa yang kita sembah ini siapa sebenarnya? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang maha hidup. Dialah yang hidup selalu, tidak ada awal dan tidak ada akhir baginya. Dan semua yang hidup di muka bumi ini ada awal dan akhirnya. Nah, dan semua kehidupan itu berasal dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Makanya manusia dulu nggak ada. Terus jadi ada, hidup. Kemudian mati. Kemudian dihidupkan nanti. Adapun Allah Al-Hayy, Al-Qayyum, ya, Dia yang mengurusin. Ngurusin apa? Segala sesuatu, jemaah.
Syekh Sa'di menyebutkan bahwa dua nama ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum, sejatinya menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Ketika bicara Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu As-Sami, Allah itu Al-Basir, Allah itu Al-Hakim, Allah itu Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Qadir. Itu semua nama sebenarnya menunjukkan kepada semua nama itu dua nama ini. Yang maha hidup dan mengurusi segalanya. Yang seluruh makhluk itu membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Dan semuanya di bawah pengaturan Allah. Ahibati fillah. Bentar ya. Anak kok kedinginan. Nah, semua makhluk itu di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Ana, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Semuanya dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang lepas dari pengaturan Allah, nggak ada. 8 miliar manusia. Ya. Dan entah berapa juta miliar makhluk yang lainnya. Berapa triliun jadi. Itu semua di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika orang tahu yang ngatur ini semua Allah, iya gitu loh. Hujan turun. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Ikan melahirkan. Ikan mati. Ayam berkokok. Semut berjalan. Nyamuk menghisap darah. Orang itu sakit. Kemudian jadi sembuh. Orang itu hidup. Dapat rizki. Bekerja. Oh, ini semua Allah yang ngatur. Nah. Maka ketika engkau membaca Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Allahu Akbar. Ahibati fillah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun. Nabi alaihi salatu wasallam itu biasanya kalau dirundung sebuah permasalahan. Kita semua punya masalah. Sebagian orang bisa ketawa ketika berjumpa dengan kawannya, menyembunyikan permasalahan dia. Dia bisa bekerja dengan berusaha tersenyum, padahal dia punya masalah. Siapa yang gak punya masalah? Hidup ini masalah. Dan kita hidup dalam rangka keluar dari masalah. Nabi kalau ada masalah, apa yang beliau lakukan? Qala, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dipanggil tuh Allah dengan dua namanya ini yang menunjukkan kepada seluruh nama-nama dan sifat Allah yang lainnya. Karena yang namanya As-Sami, gak akan ada Sami kecuali ketika hidup. Al-Alim sama. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Nabi mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kan kita disuruh berdoa dengan memanggil nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Nabi doa yang dipanggil Allah, bukan gurunya, bukan kiainya, bukan syekhnya, bukan nabi juga. Yang dipanggil itu Allah.
Makanya kadang-kadang sebagian kita punya masalah, dia panggil gurunya, ya Habib Fulan, ya Syekh Fulan, ya Kiai Fulan, ya Ustadz Fulan, atau apalah. Nabi enggak. Beliau ngajarin kita, kalau engkau punya masalah, siapa yang kau panggil? Ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang kalau punya masalah dipanggil ya Husain, ya Husain, ya Ali. Enggak, yang dipanggil Allah dengan namanya ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aku minta bantuan ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Maka biasakan lisanmu. Ketika engkau punya masalah, ya kita orangnya lemah, kita nggak mampu berbuat kecuali ditolong sama Allah. Maka minta tolongnya sama Allah. Dan semua masalah sejatinya sudah ditakar sesuai dengan kemampuan dirimu. Tapi kadangkala kita ini maunya bersenang-senang. Lupa kalau engkau masih di dunia. Taib. Jadi nama-nama Allah itu banyak, tapi Al-Hayyul Qayyum ini yang sering dipanggil sama Nabi SAW. Dan sebagian mengatakan itulah di antara nama Allah yang paling agung. Yang kalau dipanggil Allah akan kabulkan doanya. Taib. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak ngantuk. Apalagi tidur. Enggak. Ini menunjukkan kepada qayyumiyati. Bahwa Allah ngurusin alam semesta ini. Dari sejak belum ada sampai ada. Kita tahu manusia tidur, manusia istirahat, makhluk itu capek, makhluk itu lelah. Iya. Sedangkan Allah enggak. Dan ahibati fillah, apapun yang terjadi di muka bumi ini, ketika orang itu ngantuk, dia dikasih tanggung jawab, kasih pekerjaan, manusia merasakan capek, lelah, dan ngantuk. Kalau dia terus menjalankan kerjaannya berbahaya. Seperti seorang yang nyetir mobil dikatakan kalau ngantuk, istirahat. Istirahat. Makanya kerja dalam sehari 8 jam ada istirahatnya. Karena orang capek, lelah, ngantuk. Malam hari tidur. Pagi hari baru seger. Ini Allah Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah ngatur alam semesta ini. Bagaimana planet-planet itu berputar. Bagaimana matahari berputar. Bagaimana lautan. Bagaimana hutan. Bagaimana angin. Yang ngatur semua Allah, dan Allah itu tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Kemudian ahibati fillah, yang selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu segalanya. Yang lalu, yang akan datang. Bahkan Allah tahu dengan detail. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah itu tahu dengan apa yang bakal terjadi. Bagaimana terjadinya nanti, Allah tahu. Allah tahu dengan butiran pasir yang ada di bangunan rumah kita. Seorang insinyur, ya, seorang pemborong, seorang kontraktor yang bangun rumah, mungkin dia tahu berapa jumlah batu bata yang ada dalam bangunan tersebut. Nah, dia tahu berapa balok yang ada dalam bangunan tersebut. Tapi tanyakan kepada dia, berapa butiran semen yang ada dalam bangunan tersebut? Berapa jumlah pasir yang ada dalam bangunan tersebut? Nggak tahu dia. Tapi Allah tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Coba
Buka firman Allah. Nah, di surat Al-An'am ayat 59. Supaya kita benar-benar tahu dengan kandungan ayat kursi yang kita akan baca. Dan sudah kita baca terus. Setiap selesai sholat sebelum tidur. Sehingga engkau tenang ketika membaca ayat itu. Ya Allah, Allah itu tahu semuanya. Nah, silakan dibaca Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allahu Akbar jamaah. Allah tahu dengan segala sesuatu yang gaib. Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Di daratan. Satu kota saja, manusia itu nggak tahu. Ada berapa jumlah batu di kota itu. Nggak tahu dia. Ada berapa jumlah burung di kota itu. Ada berapa jumlah semut di kota itu. Ada berapa jumlah cacing di tempat itu. Ada berapa jumlah belalang di tempat itu. Ada berapa jumlah capung di sana. Laba-laba di sana. Lalat di sana. Nyamuk di sana. Nggak ada yang tahu. Satu kota, satu kampung. Jangan satu kampung, satu rumah nih. Santriwati rumah Quran. Tahu ada berapa jumlah semut di rumah itu? Nggak tahu. Ada berapa jumlah nyamuk? Kata orang tahu, Ustaz. Nyamuknya cuma satu. Kawannya nggak tahu berapa banyak. Nggak ada yang tahu. Allah tahu ya'lamu ma fil barri wal bahr. Berapa sih? Berapa volume air laut itu berapa? Orang nggak tahu. Sepandai apapun. Hanya Allah yang tahu. Tuh. Daun-daunan. Tadi malam berapa daun yang jatuh di BSD? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Biji-bijian yang dibawa oleh burung. Yang kemudian dia akan masuk ke bumi. Dia akan tumbuh atau dia mati. Ketika tumbuh, biji mamai burung itu makan kelengkeng. Lalu bijinya dibawa dan jatuh. Jatuh ke sebuah tanah. Yang tandus. Mati mungkin dia. Ada yang jatuh di tempat yang subur. Dia akan tumbuh. Allah itu tahu kapan dia tumbuh. Kemudian nanti ketika dia tumbuh, dia akan berbuah berapa butir buah. Kemudian dari buah tersebut akan jadi pohon lagi berapa. Seperti itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Semuanya ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala kita membaca ayat kursi, kemudian sampai kepada firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mungkin ustazah nggak ngelihat kita, nggak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Tapi Allah tahu. Ilmu Allah meliputin segala sesuatu. Kemudian makhluk enggak. Sedangkan makhluk wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Gak ada yang tahu tentang ilmu Allah Azza wa Jalla dari makhluk ini kecuali yang Allah kasih tahu. Makhluk ini adalah ciptaan Allah yang lemah.
Kita itu nggak tahu dengan apa yang akan terjadi 2 menit lagi. 2 menit lagi. 1 menit lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Akan terjadi gempa. Berapa banyak orang yang lagi duduk-duduk tahu-tahu gelasnya kesenggol jatuh. Dia nggak tahu kalau gelas ini akan terjatuh dan pecah. Nggak tahu. Siapa yang tahu bahwasanya ketika dia ke dapur, dia akan masak dan nanti ada minyak goreng yang mengenai pipinya. Dia nggak tahu. Maka jemaah kita ini benar-benar harus berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak hanya Allah yang tahu, ilmu Allah ya hanya Allah, sedangkan makhluk nggak tahu apa-apa. Lalu bicara tentang kebesaran Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah yang di langit-langit dan di bumi. Milik Allah. Kita milik Allah. Indonesia milik Allah. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Dari atas sampai ke bawah, sampai yang dalam bumi, masuk ke perutnya bumi. Lillah. Amerika punya Allah. Palestina punya Allah. Ini semua milik Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kadang-kadang ingin sesuatu. Kita kepingin ini, kepingin itu. Engkau kalau kepingin sesuatu, engkau harus tahu siapa pemilik sesuatu itu. Oh, itu miliknya Allah. Engkau mau? Mau. Ya minta sama Allah. Maka kita kan nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, Allah berikan kepadanya rizki. Apa yang harus engkau lakukan? Iri, hasut loh. Engkau kepingin? Iya, aku kepingin. Ya udah, minta kepada pemiliknya, bukan dia pemiliknya. Maka setiap selesai sholat kita baca lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan berdoa hanya kepada Allah. Kita hanya akan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat loh di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Syafaat itu artinya ya menjadi perantara supaya orang ini diselamatkan, dimasukkan ke surga. Hanya Allah. Semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala-berhala, mereka berkata, oh ini nanti akan memberikan syafaat. Nggak bisa. Pemilik syafaat itu Allah. Nah, lalu Allah katakan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi, artinya kursi Allah ini ada 3. Yang pertama berkaitan dengan ilmunya Allah. Yang kedua dengan arsy Allah. Ada yang mengatakan ada tempat atau tumpuan telapak kaki. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh Abu Dzar, ayyu ayatin anzalallah alaika a'zam. Ayat apa yang paling besar yang Allah turunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, ayatul kursi. Ayat kursi. Qala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Nih supaya kita tahu, kok disebut ayat kursi? Kursi ini apa sih? Tadi ada yang mengatakan maksudnya kursi itu adalah ilmu Allah. Yang kedua ada yang mengatakan arsy Allah. Yang ketiga adalah tempat kedua telapak kaki. Ingat Allah tidak menyerupai. Tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Lalu Nabi berkata kepada Abu Dzar, mas samawatu sab'u fil kursi. Abu Dzar, perbandingan ya, langit yang 7 dengan kursi. Illa kahalaqatin mulqatin fi ardi falah. Jadi langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti halaqah atau seperti cincin atau gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Itu tuh, gelang itu adalah langit yang 7 lapis. Padang pasir itu adalah
kursi Allah Azza wa Jalla. Wa fadlul arsy 'alal kursi, dan keutamaan arsy di atas kursi adalah seperti arsy. Tadi perbandingan antara kursi dengan langit yang 7 lapis. Kemudian Nabi mengatakan keutamaan arsy di atas kursi seperti keutamaan padang pasir itu dibandingkan dengan gelang atau cincin tadi. Maka Syekh Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini menunjukkan penafsiran terhadap ayat yang baru saja kita baca, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ini menunjukkan bahwa kursi adalah ciptaan Allah yang paling besar setelah arsy. Dan kursi itu ada bentuknya. Bukan sesuatu yang maknawi, enggak, ada bentuknya. Ini membantah mereka yang mentakwilkan kursi sebagai kerajaan, luasnya kekuasaan. Karena jelas dalam hadis ini disebutkan perbandingan antara 7 langit dengan kursi, antara kursi dengan arsy Allah Azza wa Jalla. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah itu enggak terbebani ya dengan ngurusin langit dan bumi ini, enggak. Kita kan kalau suruh ngurusin sesuatu, aduh capek ini itu. Ya itu makhluk, tapi Allah nggak terbebani ngurusin 8 miliar manusia sekarang. Ada yang lahir, ada yang mati, mereka yang harus dapat rezeki, ada yang sakit, harus ada yang diobatin, yang ini daftar kerja, yang ini di PHK, yang ini kecelakaan, yang ini selamat. Kejadian-kejadian itu. Allah sama sekali tidak terbebani dalam pengurusan langit dan bumi ini. Wahuwal aliyul azim. Ini yang ke-10. Dan dialah Allah yang maha tinggi. Dia berada di atas arsy-Nya. Dia tinggi dengan kehormatan dan kedudukannya. Dan dia jauh di atas sana, di atas arsy-Nya, ngurusin alam semesta ini. Al-Azim, dialah yang memiliki keagungan. Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, tadi kalau baca, coba. Mau baca langsung silahkan, tapi kalau ingin mentadaburi kadangkala kita perlu ya berhenti. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Yang ke-10, wa huwal aliyul azim. Coba engkau resapi, engkau hayati. Nggak ada ayat di dalam Al-Quran yang mencakup penjelasan tentang kebesaran Allah dengan 10 kalimat ini kecuali di ayat kursi. Dan itu pula yang menjadikannya ayat yang paling agung dalam Al-Quran Al-Azim. Maka kita disunnahkan memperbanyak baca ini. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Surah yang dibaca menjelang tidur. Disunahkan ketika hendak tidur membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, serta akhir surah Al-Baqarah. Ini termasuk bacaan penting yang harus diperhatikan. Banyak hadis sahih yang menyebutkan hal tersebut. Dalam Sahihain disebutkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, barang siapa membaca keduanya di malam hari maka hal itu telah mencukupinya. Lanjutkan. Sekelompok ulama berkata, maksudnya hal itu senilai dengan salat malam.
Sedangkan yang lain mengatakan maksudnya keduanya cukup untuk melindunginya dari keburukan di malam hari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam membaca surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, sebagaimana telah kami sebutkan pada pasal melakukan nafas dengan ayat Al-Quran. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidaklah aku melihat orang berakal yang masuk Islam hendak tidur sebelum membaca ayat kursi. Dari Ali radhiyallahu anhu pula, dia berkata, tidak pernah kulihat orang berakal hendak tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sanadnya sahih sesuai syarah Bukhari dan Muslim. Barakallahu fik ya. Ini kalau kita lihat yang dibaca sebelum tidur. Ya, kita tahu semua tentang fadilah membaca satu huruf dari Al-Quran. Maka ketika membaca, niatkan baca Quran. Dan mendapatkan fadilah dari pembacaan itu sendiri. Surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, yang tadi disebutkan juga dianjurkan menafas, meniupkan ke tangannya, mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Baca juga sama artinya. Amanar Rasulu. Bukan baca sekedar ingin menyelesaikan. Oh ini bacaan sebelum tidur, ya udah dibaca aja. Sebagai bentuk rutinitas. Enggak. Bukan rutinitas. Tapi kita sedang meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau minta dicukupi sama Allah. Gimana ketika membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Baca dengan penghayatan. Di situ ada permohonan. Kemudian mencukupinya disebutnya, udah cukup dia baca itu. Mencukupinya senilai, ada yang mengatakan senilai dengan sholat malam ya. Tiap orang kalau baca itu udah cukup gitu loh. Makna yang lain dikatakan cukup untuk melindunginya dari keburukan di malam hari sampai pagi ya. Kemudian disebutkan tentang hadis Aisyah yang Nabi SAW membaca 3 surat terakhir dalam Al-Quran ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan kau rasakan ketika engkau membaca dengan artinya yang engkau sedang berdoa memohon kepada Allah ya. Seperti orang ketika membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan aku berlindung kepada Allah, Robnya manusia, pemiliknya manusia, rajanya manusia, yang Tuhannya manusia yang seharusnya disembah oleh manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Bayangkan ya, sebelum kita berdoa bagaimana kita memohon kepada Allah dengan bertawasul dengan asma'ullah, dengan kebesaran Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kau mau minta apa? Aku berlindung dari min syarril waswasil khannas. Dari keburukan, kejahatan, waswasnya al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu menebarkan bisikan-bisikan keburukan di hati manusia. Ada bisikan-bisikan buruk di hati kita. Dan kita sehari berapa kali minta tolong sama Allah, minta perlindungan kepada Allah, berulang kali. Tapi kadangkala kita tidak menghayati apa yang kita baca. Minal jinnati wan nas. Yang di Al-Falaq seperti itu. Tapi sebelumnya di Al-Ikhlas bagaimana kita menyatakan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita tahu Allah itu As-Samad, tempat memohon, tempat bergantung. Kau butuh apa? Allah As-Samad. Maka itu yang dibaca. Jadi bukan sekedar rutinitas ya. Kemudian ini bagaimana Ali menyebutkan ya, gimana orang muslim tapi gak baca ayat kursi sebelum tidur tuh gimana, di mana akalmu gitu. Sedangkan engkau butuh penjagaan. Orang bagaimana mengunci pintu rumahnya. Dia ingin terjaga, dia ingin selamat. Kadangkala dia tinggal di rumah
yang Masya Allah satpamnya, orang kalau mau masuk diperiksa mobilnya, oh akal sehatmu jalan, engkau ingin selamat, tapi ayat kursi engkau nggak baca, mana akalmu? Ini loh yang akan menyelamatkan dirimu. Kemudian ada riwayat yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib bahwasanya yang dibaca itu 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, tapi mungkin yang lebih rajih, yang lebih sahih adalah 2 ayat terakhir ya. Nah, lanjutkan. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, janganlah engkau melewati satu malam kecuali engkau membaca surah Al-Ikhlas serta Muawwidzatain. Tidaklah malam hari tiba, pasti aku membacanya. Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka mensunahkan membaca seluruh surah tersebut sebanyak 3 kali di setiap malam, yakni surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Sanadnya sahih sesuai syarat Muslim. Ibrahim juga berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sampai membaca surah Az-Zumar dan surah Al-Isra. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, insyaallah sudah maklum ya. Adapun berkaitan dengan surat Az-Zumar dan Al-Isra yang baru saja kita baca, hadisnya ini didhaifkan oleh para ulama, sehingga yang sahih yang tadi sudah dibahas. Sebelum tidur yang dianjurkan dibaca adalah ayat-ayat yang ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian 3 surat terakhir dalam mushaf yang kita baca sekarang ya. Seperti itu. Adapun membaca surat Al-Mulk itu nggak harus sebelum tidur, ya boleh dibaca di malam harinya, mungkin orang baca ba'dal maghribnya atau ba'dal isya'nya. Kalau ini dianjurkan dibaca sebelum tidur. Adapun berkaitan dengan surat Az-Zumar dan surat Al-Isra, hadisnya dhaif. Itu mungkin yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Adapun apa yang dibaca ketika bangun tidur, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Tafadhal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sesi selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah boleh menjadikan ayat kursi zikir harian di waktu lapang? Dan misalkan menggenapkan hitungannya setiap waktu 1000 kali. Jazakallahu khair, barakallahu. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara membaca Al-Quran, mengulang-ulangi baca Al-Quran, apalagi ketika ayat itu memiliki sebuah keutamaan, maka bebas-bebas aja. Namun tatkala kita membuat sebuah perhitungan, kenapa engkau hitung seperti itu? Enggak, ana hanya ingin memperbanyak. Oh, tafadhal. Tapi ketika dia membuat hitungan itu karena ada sebuah keyakinan nantinya, enggak, kalau baca segini akan dapat ini. Baca segini, baca 100 kali dapat ini, baca 200 kali dapat ini. Nah, ini yang bermasalah nanti. Tapi secara umum orang hendak memperbanyak baca ayat kursi, oh, tafadhal. Dan sekali lagi ketika membacanya, ya membaca karena itu ayat teragung dalam Al-Quran, tadi juga mengandung makna yang begitu mendalam di 10 kalimat yang terkandung dalam ayat kursi itu, sehingga ketika dia membacanya, mengulanginya lagi, hatinya semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla, semakin penuh pengharapan kepada Allah. Nah, itu yang diharapkan. Tapi biasanya ada orang kalau sudah memberikan hitungan sekian, engkau nanti dapat ini. Nah, ini yang dipermasalahkan. Maka apabila seorang mau memperbanyak, silahkan dia memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak baca ayat kursi, di waktu-waktu lapang dia mau baca. Tapi kalau dia sudah membuat sebuah ketentuan nantinya, mendapatkan ini dan itu yang bermasalah. Itu yang harus berdasarkan wahyu.
Kita nggak bikin-bikin, kita nggak coba-coba. Ana coba kalau baca sekian dapat ini. Ana coba baca sekian, oh dapat ini. Agama ini bukan satu hal yang kita coba, tapi satu hal yang kita kerjakan karena ada arahan dan petunjuk. Seperti itu. Tapi untuk memperbanyak, tafadhal, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan kepada Ibu Suwasti Andrea untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana bertanya Naam, soal tafadhali. masalah beberapa makna dari ayat kursi itu sendiri, bahwa salah satunya adalah pernyataan tauhid dan semua makhluk adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz, ada fenomena Ustadz teman Ana yang dia bahkan tadi Ustadz bilang 2 detik kemudian aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia mengaku Ustadz, oh kamu besok lusa bakal dapat ini, kamu bakal dapat ini. Alasan dia adalah feelingnya dia yang kuat gitu Ustadz. Apakah benar dalam agama itu ada orang yang diberi feeling yang kuat Ustadz? Dan ada juga orang yang jadinya bertanya kepada dia Ustadz, oh saya ini gimana ya? Bahkan dia juga tahu Ustadz di rumah itu, kamu banyak-banyak baca ayat kursi, baca Al-Fatihah ya, ini rumah kamu nih ada penunggunya, katanya begitu Ustadz. Dan dia melabeli dirinya itu kadang-kadang ustazah gitu Ustadz. Jadi orang-orang banyak bertanya sama dia apa yang terjadi. Dia hanya bilang mengandalkan feeling, apapun itu terjadi karena Allah, katanya Ustadz. Jadi kadang Ana juga bingung Ustadz, apakah ada orang yang benar-benar diberi kelebihan seperti itu Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz, afwan di luar tema Ustadz, untuk masalah ahwat yang bepergian tanpa mahram Ustadz, alasannya ini dari teman Ana juga, kan sekarang serba aman katanya Ustadz. Transportasi aman, di mana-mana ada CCTV dan ada polisi di mana-mana. Jadi apakah hadis Rasulullah yang melarang perempuan tanpa mahram itu masih relevan dengan kondisi kita sekarang Ustaz? Jazakillah khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, sejak zaman dulu itu ada orang-orang yang mengaku tahu dengan sesuatu yang akan terjadi. Biasanya mereka disebut paranormal. Mereka disebut kahin yang menyampaikan sesuatu yang bakal terjadi karena feelingnya dia atau karena memang dapat informasi dari jin. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa jin itu berusaha mencuri-curi berita dari langit. Karena jin nggak tahu, maka dia mencuri-curi berita. Ketika dia dengar, berarti kan dia tahu. Bukan dianya tahu, dia mendapatkan informasi. Kemudian itulah disampaikan kepada kawan-kawannya jin dari dukun-dukun, ya, paranormal yang ada. Jadi Allah menyebutkan di surat Luqman ayat 34. Nah, mungkin bisa ditampilkan surat Luqman ayat 34. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau dia merasa tahu, ada yang namanya karomah yang Allah berikan. Bukan kemudian dia tahu segala sesuatunya. Pada satu tempat Allah kasih tahu dia. Seperti Abu Bakar, ketika dia mau meninggal dunia, dia nyebutkan bahwasanya warisannya itu salah satunya nanti buat anak yang ada di perutnya istrinya. Yang kalau nggak salah lupa, perempuan kalau nggak salah. Oh, dulu belum ada USG ya, sehingga orang tahu katanya. Nah, itu ada karomah di situ. Tapi bukan berarti orang feeling, oh anak jadi tahu ini, anak tahu ini, itu. Enggak. Coba kita baca firman Allah di surat Luqman ayat 34. Nah, silakan dibaca. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamutu innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, Allah sebutkan nggak ada yang tahu, tidak ada tahu jiwa apa yang akan dia kerjakan besok. Jangan mengetahui orang lain. Oh kamu besok kayak gini. Oh kamu, tanya dia tentang dirinya. Kamu 1 jam lagi, apa yang akan terjadi dengan diri? 3 jam lagi, apa yang akan terjadi dengan diri? Dia nggak tahu. Namun namanya paranormal ini berusaha untuk ngasih tahu orang lain. Karena tujuannya adalah bagaimana orang itu jadi kagum sama dia, mengagungkan dia. Tadi jadi dipanggil ustaz, enggak ada. Allah sudah sebutkan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang ini enggak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Besok apa yang akan terjadi? Jam 7 kau ngapain besok? Oh ini, boleh jadi besok kau sakit. Enggak ada yang tahu ya. Maka orang yang menyampaikan, dikatakan, oh aku punya feeling, nggak ada yang tahu dengan yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang tahu. Bicara dia tahu di rumahmu ini banyak jin ini itu. Oh mungkin itu satu hal mungkin terjadi karena ya jin itu makhluk yang ada di sana dan boleh jadi jin itu menampakkan diri kepada orang ini. Nah. Maka kita baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyampaikan sesuatu yang gaib, mengetahui orang ini tanpa dia ngasih tahu, berarti ada yang memberitahu dia, biasanya jin di sini. Itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan yang kedua berkaitan dengan safar tanpa mahram. Jadi memang para ulama membicarakan hal itu. Jumhur ulama berpendapat nggak boleh. Mereka berbicara, apakah safar tanpa mahram ini ada ilahnya, ada alasannya kenapa dilarang. Kalau ternyata alasannya keamanan, berarti kalau aman nggak apa-apa. Momennya seperti itu. Ya memang sebagian menyampaikan seperti itu. Tapi ternyata nggak semudah itu keamanan buat wanita. Kalau dikatakan, oh sekarang kan ada CCTV. Berapa banyak orang-orang yang dirampok di bawah CCTV. Ada CCTV, bahkan CCTV itu menjelaskan kalau orang ini dirampok di pinggir jalan, kelihatan CCTV. Ada orang yang dipukul, ada orang yang diperkosa, ada CCTV. Jadi kalau bicara keamanan itu, ya keamanan itu menjadi salah satu faktor mungkin, tapi kita tahu hadisnya menjelaskan tidaklah wanita safar kecuali dengan mahramnya. Maka nasihat ana, ketika engkau tidak membutuhkan safar tersebut, ini bukan umroh, bukan apa ya, safar ya, maka janganlah safar kecuali dengan mahram. Tapi ketika engkau harus safar tanpa mahram karena sebuah kebutuhan yang mendesak, maka banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal karena engkau melakukan safar tanpa mahram, tapi engkau punya keperluan dan insya Allah ada jaminan keamanan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum memajang hiasan dinding kaligrafi ayat kursi berniat untuk penjagaan ataupun niatnya hanya sebagai hiasan saja? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kita udah pernah bahas ya tentang menjadikan ayat-ayat Quran sebagai jimat. Sebagai jimat, sebagai modelnya ada yang tulis dalam kertas, kemudian diletakkan di pintu, ada mungkin yang tulisan kaligrafi seperti itu.
Maka yang lebih utama adalah tidak. Walaupun memang ada khilaf di antara para ulama, yang lebih utama adalah meninggalkan hal itu. Tapi ketika seorang memajang ayat kursi, mungkin di situ ada unsur ayat itu indah. Ayat itu indah ditulis ya, kemudian ditaruh dalam figura, dan niatnya supaya setiap orang yang masuk rumah ketika ngelihat itu dibaca. Maka insya Allah nggak apa-apa. Karena berharap dia orang masuk rumah itu baca ayat itu. Kadang-kala tamu di ruang tamu dikasih ayat kursi. Maka tolong ketika membuat kaligrafi adalah bikin kaligrafi yang bisa dibaca. Bisa dibaca. Karena Quran diturunkan bukan untuk hiasan. Tapi sebagai petunjuk. Kalau engkau menulis ayat kursi dengan tulisan yang modelnya perahu, yang modelnya gunung, yang kadang-kala orang tamunya duduk itu ngelihat apa ini berulang kali sampai dia pulang dari rumah orang itu belum tahu apa itu ayat. Quran ini dimudahkan untuk diingat, untuk diambil pelajarannya, bukan dipersulit. Maka tulislah dengan khat, dengan kaligrafi yang bagus, yang mudah dibaca, dan ketika engkau kasih artinya mungkin akan lebih bagus lagi. Sehingga orang ketika membaca itu, dia membaca sambil memaknai. Oh ini ternyata ya arti dari ayat kursi. Namun kalau sekedar buat hiasan, maka itu hal yang makruh. Karena Quran bukan diturunkan untuk menjadi hiasan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan kepada Bapak Abdullah untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, mau bertanya Ustaz. Dalam suatu video Ustaz pernah menjelaskan begini Ustaz. Barang siapa yang ambisi akhirat, maka akan Allah sederhanakan urusannya dan seterusnya Ustaz. Apakah itu hadis Ustaz ya? Dan bagaimana maksud barakallahu fikum? Masya Allah. Naam jemaah. Berkaitan dengan ambisi. Orang itu dalam kehidupan ini Allah sudah menyebutkan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ambisinya dunia dan di antara kalian ada yang ambisinya adalah akhirat. Kalau dikatakan apakah itu hadis? Naam. Itu hadis yang insyaallah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang Nabi menyebutkan seorang yang hidup visi dan misinya adalah akhirat. Dia tahu dia akan mati. Dia tahu akan ada hisab. Dia tahu akan ada mizan. Dia tahu akan ada sirat yang harus dia lewati. Kemudian ketika dia bekerja, dia berusaha, yang ada dalam benak dia bagaimana akhiratku nantinya. Bukan berarti dia miskin, boleh jadi dia kaya raya. Tapi yang dia cari adalah akhirat. Itu ambisi dia. Maka urusannya Allah yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Ini orang jadi orang yang nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kaya hati dia. Yang kedua, jama'al syamla. Urusan yang disederhanakan, tidak ruwet hidupnya. Orang yang ambisinya akhir nggak ruwet karena dia tahu dia sakit pun ya insya Allah sakit ini menghapuskan dosa, mengangkat derajat ya. Sakit ini juga mendekatkan diri kepada Allah karena ada akhirat yang dia cari di situ. Wa atathu dunya wa khayraghima. Dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Dia nggak cari dunia ini gitu. Dia dapat dunia alhamdulillah, dia nikmatin, dia bagikan. Yang dia cari apa? Akhirat. Itu kalau bicara ambisi akhirat, orang yang ambisinya akhirat, maka Allah akan jadi kekayaan di hatinya walaupun nggak punya apa-apa. Atau dia kaya pun kaya beneran. Gimana kaya beneran? Kata Nabi SAW, Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Enggak.
Engkau pikir orang kaya itu yang banyak harta benda seperti yang kita tahu sekarang ya. Orang terkaya pertama fulan, kedua. Kenapa? Karena dihitung asetnya sekian, cashnya sekian. Enggak, kaya itu bukan dengan kayak gitu. Boleh jadi itu orang yang dianggap terkaya di dunia adalah orang yang paling miskin di dunia sebenarnya. Karena ambisi. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwanya. Kaya dia, nerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Makanya kadang-kala orang ini kaya nerima, ada yang kaya nggak nerima, miskin nerima, ada miskin yang nggak nerima. Jadi seperti itu berkaitan dengan masalah orang yang menjadikan akhirat adalah ambisinya, dia bekerja, dia berusaha, tapi yang dalam benak dia bagaimana akhiratku. Ketika dia dapat rezeki, dia berbagi, dia beli yang dia inginkan, tapi dia ingat ada bagian dia buat akhirat yang harus dia persiapkan. Bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk sombong, ria, enggak. Tapi dia menuju kepada Allah dan diperbolehkan dia menikmati dari dunia ini yang halal. Sehingga dia tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Enggak. Ingin memiliki, enggak. Orang lain sudah. Aku minta sama Allah Azza wa Jal dan aku ridha dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan kepada Ummu Eza untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, bertanya Ustaz, agak di luar tema sih Ustaz ya. Begini Ustaz, saya kan saat ini sedang belajar tahsin dengan salah satu ustazah via online Ustaz. Dan saya merasa cocok belajar dengan beliau. Qadarullah baru-baru ini beliau cerita kalau beliau ngalap berkah gitu Pak Ustadz ke kuburan para wali untuk minta keberkahan, karena menurut beliau pesantren tahfiz anak-anak beliau itu bisa berhasil karena ngalap berkah tersebut. Nah, mohon nasihatnya buat Ana Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Apakah Ana boleh tetap belajar tahsin dengan beliau karena Ana sudah merasa cocok dengan ustazah dimaksud, atau bagaimana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustadz. Iya jemaah, kalau kita ngalap berkah dengan ziarah ke kuburan dalam rangka mengingat akhirat, sehingga pulang dari kuburan itu kita jadi semakin takut kepada Allah. Kita ingat bahwa suatu saat kita akan seperti mereka. Ini jadi berkahnya ziarah kubur itu, ingat mati, ingat akhirat. Bukan ingat dunia. Jadi kalau bicara ngalap berkah itu setelah ziarah kubur, alhamdulillah, ana punya tuku semakin lancar, ana punya rezeki semakin bertambah. Ini ada yang nggak benar. Nabi alaihissalatu wasallam nyuruh kita ziarah kubur adalah agar kita ingat dengan akhirat kita. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Ini berkahnya ziarah kubur. Membuat kita semangat beribadah. Bukan semangat untuk urusan dunia. Itu mungkin yang perlu diingatkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sampaikan engkau sebagai seorang murid yang baik ya. Yang kau lihat mungkin sesuatu yang dilakukan oleh ustadzanya mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Disampaikan apakah memang seperti itu ustadzah? Apa sih tujuan ziarah kubur itu sebenarnya? Bagaimana Nabi SAW menguburkan para sahabatnya? Bagaimana model ngalap berkahnya para sahabat dengan kuburan-kuburan yang ada? Itu untuk ingat kematian sebenarnya. Itu mungkin yang perlu disampaikan kepada ustadzanya. Kalau ternyata memang nggak nyambung, nggak ketemu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nggak ada ustadzah selain dia. Ya udah, mau gimana, nggak ada ustadzah selain dia, cuma dia yang bisa ngajarin ana, maka ana akan belajar, tapi ana berhati-hati takut ada mungkin ya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang harus dihindarin. Kalau nggak ada ustadzah kecuali dia. Tapi kalau ada ustadzah yang lain mungkin lebih baik. Karena boleh jadi ya namanya guru ya biasanya akan mengajak muridnya untuk melakukan apa yang dia lakukan. Seperti tadi
Ketika dia menyampaikan itu kepada muridnya, harapannya muridnya tahu, engkau kalau ingin berhasil, lakukan itu juga. Mungkin seperti itu harapan sang ustadzah. Maka lebih baik engkau cari ustadzah yang lain dan semoga dapat ustadzah yang cocok, yang sesuai, yang juga akan mengajarkan bagaimana menjalankan sunnah Rasul SAW. Sekali lagi ingat, ziarah kubur disyariatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat kematian, kemudian melembutkan hati, membuat kita jadi lebih semangat untuk berlomba-lomba menuju kepada Allah, bukan untuk cari dunia. Dan juga mendoakan yang mati, bukan meminta kepada yang mati, tapi mendoakan yang meninggal dunia. Jadi kita berangkat ke kuburan, doakan dia agar dia diampuni dosa, karena dia udah gak bisa beramal lagi. Tapi sebagian orang enggak, malah ada yang minta kepada yang sudah meninggal dunia. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Baik, kita pertanyaan terakhir mungkin sebelum masuk ke kuis. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilahkan kepada Ibu Bubu Sakuro untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Iya, Ustaz, Ana ingin bertanya terkait membaca ayat kursi sebelum tidur. Itu Ana amalkan, kemudian baca 3 kul. Tetapi kenapa Ana sering mimpi buruk ya, Ustaz? Apakah ini mimpi buruk dari syaitan? Dan apakah Ana juga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu saja, Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Jamaah. Ini mungkin pernah terjadi sama Ana. Ana waktu di Madinah itu pernah masuk kamar Ana sendiriannya. Teman-teman kayaknya nggak ada di kamar. Hati Ana itu nggak enak. Nggak enak. Akhirnya tidur. Baca itu surat. Kemudian ke mimpi buruk ya. Ada yang kadang-kadang merasa dicekik, merasa apa seperti itu. Apa penyebabnya? Boleh jadi penyebabnya memang kita itu, pikiran kita itu kepada hal yang buruk tadi. Kita berdoa tapi seakan-akan, oh nanti aku akan kena ini. Nanti aku akan seperti ini. Allah itu bergantung prasangka hambanya. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ketika membaca itu berbaik sangka, Allah akan mengabulkan doa kita. Dan bacalah dengan bacaan yang penuh penghayatan. Kemudian kalau mimpi buruk ya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali ya, dengan menghembuskan ke arah kiri 3 kali. Seperti itu. Dan boleh jadi kalau dari syaitan ya dari syaitan. Pedang. Ayat kursi ini seperti pedang. Pedang itu tajam. Ayat kursi ini pedang yang tajam. Tinggal siapa yang pegang pedang itu. Makanya ada yang pegang pedang dia bisa menebas. Tapi ada yang kayak tumpul. Masalahnya bukan di pedangnya tapi di tangannya. Engkau kurang keras masalahnya. Jadi kita yakin dengan ayat-ayat ini, cuma masalahnya dengan kondisi kita pada waktu kita membacanya, maka hendaklah itu yang dievaluasi. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab, sesi kuis ya. Nah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi terakhir yaitu kuis. Dipersilakan untuk yang bisa menjawab pertanyaan dengan meraih hand terlebih dahulu. Dipersilakan Ustaz untuk pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama buat anak-anak di rumah Quran. Pertanyaannya, ada berapa huruf di ayat kursi dan dapat pahala berapa kalau kita baca ayat kursi? Yang pertama, pertanyaannya selanjutnya, ada berapa kalimat dalam ayat kursi? Nah, satu pertanyaan itu semuanya.
Ada ayat kursi itu ada 180 huruf, ada 10 kalimat, terus pahalanya itu apa ya pahalanya? Pahalanya itu 10 kalimat dikali 2 kan, Ustaz? Kok 10 kalimat? 180 huruf dikali 180 huruf. 10. Kali 10. Jadi berapa? Sama dengan berapa? 1000 apa? 1800. Nah, sahih. 1800. Nah, Makasih, Ustaz. barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Kapan saja dianjurkan membaca ayat kursi? Dipersilakan kepada Ibu Zwasti Andria. Membaca ayat kursi disunahkan ketika akan tidur dan setelah selesai sholat fardu, Ustaz. Nah, ya, pagi dan petang, kemudian banyak kali. Artinya kita dianjurkan memperbanyak baca ayat kursi ya. Dianjurkan memperbanyak ayat kursi yang di antara tempat-tempatnya tadi disebutkan. Tapi selain itu ya nggak masalah kita memperbanyak baca ayat kursi. Karena apa? Karena dia ayat yang paling agung dalam Al-Quran Al-Azim. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dapat apa orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat? Buat santriwati aja. Nah. Dapat apa orang yang baca ayat kursi setelah selesai sholat fardu dan sebelum tidur? Nah, Maka dimudahkan baginya masuk surga, Ustaz. tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali mati. Iya, jadi nunggu mati dia insya Allah masuk surga. Baik, itu kalau baca setiap selesai sholat fardu. Yang kedua, apa fadilahnya kalau membaca sebelum tidur? Oh, tahu. Dilindungi dari hal-hal buruk ketika tidur, Ustaz. Tuh, apa yang tadi kita baca? Tolong dilihat. Tadi kita baca, oke, siap. Dia akan dikasih penjagaan sama Allah Azza wa Jalla. Akan ada penjaga yang Allah kirim. Subhanallah, kayak seorang bodyguard yang akan menjagain dia sampai pagi harinya. Maka jangan lupa untuk terus membaca ayat kursi sambil tadi menghayati 10 kalimat yang ada dalam ayat itu. Sehingga kau semakin mencintai Allah, bertambah keimananmu, dan kau gak akan takut apa kalau engkau bersama Allah Azza wa Jalla. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan.